Mantap! Beberapa calon pemain naturalisasi langsung datang secara bersamaan. Kekuatan timnas semakin mengerikan. Sinyal bahaya buat para pemain yang kurang perform di skuad timnas Indonesia. Pujian adalah racun. Pemain Indonesia harus waspada. Tiba-tiba striker Arab Saudi berikan pernyataan yang membuat pemain Indonesia bisa tertipu. Apa yang sebenarnya dia katakan? Simak baik-baik video ini. Keberanian Sintayong memotong satu generasi pemain timnas Indonesia. Ternyata ada alasannya di balik itu semua. Semua dibuat merinding dan terharu dengan niat tulus Sintayong untuk Indonesia. Media Arab Saudi diam-diam puji timnas Indonesia. Apa maksud sebenarnya dari media tersebut? Semoga saja para pemain timnas Indonesia tetap fokus dan tidak terpancing pujian itu. Pemainnya dilepas untuk berjuang bersama timnas Indonesia. Ada satu harapan besar dari klub Saine Patinama untuk timnas Indonesia. Apakah itu? Berikut penjelasannya. Legenda Manchester City, yaitu Yaya Toure sudah siap segalanya melawan timnas Indonesia. Bantuan apa yang sebenarnya dia berikan untuk timnas Arab Saudi? Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Mantap! Beberapa calon pemain naturalisasi langsung datang secara bersamaan. Kekuatan timnas semakin mengerikan. Sinyal bahaya buat para pemain yang kurang perform di skuad timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia tiba di tanah air pada hari ini, Rabu 4 September 2024. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi di kisaran 3 hingga 7 September 2024. Ada pemain keturunan yang sedang kami proses, tapi kami tak mau koar-koar, dalam kurung, untuk menyebutkan nama yang akan dinaturalisasi. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui, kata Arya Sinulinga. Okeson mengutip dari channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas, Rabu 21 Agustus 2024. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Lanjut Arya Sinulinga, salah satu pemain yang digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi adalah penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijlstra. Penyerang 19 tahun ini sudah melemparkan pengakuan kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda, Yusa Nugraha. Ia mengaku sudah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Saat ini, ex-penyerang NEC Nijmegen U21 itu tinggal menunggu panggilan dari PSSI untuk datang ke tanah air. Selain Mauro Zijlstra, Ole Romanye FC Utrecht jadi yang paling dinanti pencinta sepak bola tanah air. Ole Romanye dinanti karena kualitasnya yang mumpuni dalam membobol gawang lawan. Sekadar diketahui, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk mengarungi laga-laga sulit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak cuma penyerang, pemain keturunan di posisi lain seperti Mads Hilgersbeck dan Jairo Riedewald dalam kurung gelandang juga bisa gabung timnas Indonesia. Jairo Riedewald bahkan sudah melemparkan kode keras. Di akun Instagramnya @Riedewald, Jairo Riedewald memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu menarik menanti siapa saja pemain keturunan yang tiba di Indonesia bulan ini untuk menjalani proses naturalisasi. Semoga beberapa calon pemain naturalisasi tersebut bisa datang bersamaan sehingga komposisi skuad timnas saat ronde ketiga ini bisa semakin mengerikan. Coba guys, pemain siapa yang paling kalian nantikan dan udah nggak sabar melihat permainannya? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Pujian adalah racun. Pemain Indonesia harus waspada.
Tiba-tiba striker Arab Saudi berikan pernyataan yang membuat pemain Indonesia bisa tertipu. Apa yang sebenarnya dia katakan? Simak baik-baik video ini. Penyerang Arab Saudi Al-Shehri tak arogan dengan menyanjung timnas Indonesia menjelang bentrok di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Arab Saudi dan timnas Indonesia, grup C dihuni oleh Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Pada laga perdana, Arab Saudi akan menjamu timnas Indonesia di King Abdullah Sports City Stadium, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Menjelang melawan timnas Indonesia, Al-Shehri berbicara ingin menebus kegagalan Piala Asia 2023 dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Kembali ke statistik kualifikasi sebelumnya atau bahkan kualifikasi saat ini. Banyak penyerang yang mencetak gol untuk The Grants. Dan sebagai pemain kami ingin mempersembahkan Piala Asia kepada para penggemar. Ujar Al-Shehri dikutip dari Arabic Sport 360. Kami tidak beruntung dan kami berusaha untuk menebus kekalahan mereka dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Kami siap menghadapi tim nasional Indonesia dan semua pemain siap dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ujarnya. Lebih lanjut, pemain Al-Ittihad itu menilai perkembangan timnas Indonesia. Ia menilai skuad Garuda adalah tim terhormat karena mampu melaju hingga putaran ketiga. Selama mengikuti kualifikasi sebelumnya, kami melewati grup-grup yang sulit, kata Al-Shehri. Timnas Indonesia adalah tim yang sudah berkembang, dan tim manapun yang mencapai tahap ini adalah tim yang terhormat, ujarnya. Sementara itu, Al-Shehri mengaku senang bermain di depan supporter di Stadion King Abdullah Sports City. Sebagai pemain, kami lebih suka bermain dengan para penggemar Jeddah. Kami memiliki kenangan indah di Stadion Jewel dan kami menunggu mereka untuk hadir, ujarnya. Keberanian Shin Tae-yong memotong satu generasi pemain timnas Indonesia. Ternyata ada alasannya di balik itu semua. Semua dibuat merinding dan terharu dengan niat tulus Shin Tae-yong untuk Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa pemain muda lebih memiliki komitmen untuk melakukan perubahan. Shin melakukan manuver besar sejak Piala AFF 2022 lalu dengan mengandalkan pemain muda. Beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Alfa Andra Dewangga mendapatkan sorotan positif karena penampilannya. Namun beberapa nama besar yang sedang bersinar di Liga 1 tidak mendapatkan panggilan. Langkah ini sempat menjadi sorotan sebelum waktu membuktikan bahwa pilihan Shin cukup tepat dengan banyak pemain muda yang ada di skuad Garuda sekarang. Shin Tae-yong menjelaskan pemain muda memiliki komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka mau untuk menjalani latihan fisik yang lebih keras dan merubah pola pikir. Ini jadi modal penting dalam membangun generasi baru skuad Garuda. Mengapa saya lebih banyak memanggil para pemain muda? Karena ada beberapa pemain sebelumnya yang tidak menunjukkan usaha untuk mengubah mental dan fisik, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari laman FIFA. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini melanjutkan, dia akhirnya memutuskan untuk memoles kembali generasi muda ini. Terlihat sekarang mereka memiliki mental tangguh dan kondisi stamina yang lebih baik. Bahkan menghadapi tim yang lebih kuat, semua pemain skuad Garuda tidak pernah gentar. Media Arab Saudi diam-diam puji timnas Indonesia. Apa maksud sebenarnya dari media tersebut? Semoga saja para pemain timnas Indonesia tetap fokus dan tidak terpancing pujian itu. Media Arab Saudi menaksir peluang timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 di tengah persaingan sengit fase ketiga babak kualifikasi. Arya Diah melihat keputusan FIFA memperbanyak kontestan Piala Dunia 2026 bisa menjadi kabar gembira bagi Indonesia. Indonesia belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia sejak penampilan pertamanya pada tahun 1938. Namun dengan bertambahnya jumlah tim yang berpartisipasi di putaran final menjadi 48 dari tahun 2026. Upaya Indonesia untuk kembali ke babak putaran final bisa mendapat momentum. Tulis salah satu media Arab Saudi tersebut menganalisiskan skuad merah putih.
Timnas Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Penghuni peringkat pertama dan kedua otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Utara. Sementara negara yang menempati posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir masih memiliki kans lolos dengan mengikuti fase kualifikasi lanjutan. PSSI dan Shin Tae-yong mengincar jatah tersebut. Alih-alih menargetkan finish di posisi 2 besar, posisi 3 atau 4 jadi sasaran. Kendati tak mengincar tempat tertinggi pada klasemen akhir, tetap saja target yang dipancang tersebut cukup menantang. Pasalnya lawan-lawan yang dihadapi merupakan negara-negara yang sudah cukup berpengalaman dalam fase akhir kualifikasi Piala Dunia. Bahkan Jepang, Australia, dan Arab Saudi tercatat merupakan negara-negara langganan peserta Piala Dunia. Laga melawan Arab Saudi, Kamis 5 September, bakal menjadi tolok ukur daya saing Indonesia pada tahapan kali ini. Pemainnya dilepas untuk berjuang bersama Timnas Indonesia. Ada satu harapan besar dari klub Shaine Patinama untuk Timnas Indonesia. Apakah itu? Berikut penjelasannya. Klub asal Belgia KAS Open punya harapan untuk Shaine Patinama yang akan membela Timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia. Shaine Patinama menjadi salah satu dari 26 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Dia menjadi salah satu dari 14 pemain abroad yang bakal menambah kekuatan tim merah putih. Bek Timnas Indonesia ini dipanggil untuk menambah kekuatan skuad Garuda jelang memulai perjuangan berat. Tim merah putih akan memulai langkah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong akan memulai perjalanan di fase ini dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat 6 September 2024. Kemudian dalam laga kedua, skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Klub kasta kedua Liga Belgia, KAS Open, melepas Shaine Patinama ke Arab Saudi dengan senang hati. Pemain berusia 26 tahun tersebut dipastikan sudah tiba di Arab Saudi pada Minggu dalam kurung 1 September 2024 malam waktu setempat. Dari media sosial yang beredar, Shaine Patinama bergabung ke skuad Garuda bersama beberapa pemain seperti Sandy Walsh, Rafael Struijk, hingga Justin Hubner. Pelatih Timnas Indonesia telah memasukkan bek Shaine Patinama ke skuadnya untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi pada 5 September dan Australia pada 10 September 2024 di Jakarta. Tulis KAS Open sebagaimana dikutip Bola Sport. Dari laman resmi klub Rabu 4 September 2024 dengan melepas Shaine Patinama ke Timnas Indonesia, KAS Open pun berharap sang pemain nantinya bisa membantu skuad Garuda. Dukungan diberikan kepada Shaine Patinama yang bakal memulai perjuangan di putaran ketiga ini. Legenda Manchester City, yaitu Yaya Toure, sudah siap segalanya melawan Timnas Indonesia. Bantuan apa yang sebenarnya dia berikan untuk Timnas Arab Saudi? Legenda Pantai Gading Yaya Toure memastikan Timnas Arab Saudi siap melawan Timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah. Pesan itu diungkap Toure melalui akun Instagram resmi mantan pemain Barcelona dan Manchester City itu. Mantan kapten Timnas Pantai Gading itu memastikan Timnas Arab Saudi siap menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kembali bekerja. Babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita jalani ini, tulis Yaya Toure melalui IG. Yaya Toure merupakan salah satu asisten Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi. Toure mulai bergabung dengan tim pelatih Timnas Arab Saudi pada 3 November 2023. Toure dan Mancini punya hubungan erat saat masih bekerja sama di Manchester City. Toure merupakan pemain Mancini saat Man City merebut gelar Premier League pertamanya pada musim 2011-2012.
Yaya Toure bukan satu-satunya mantan pemain ternama yang berada di tim pelatih timnas Arab Saudi. Masih ada nama Attilio Lombardo yang merupakan legenda Sampdoria dan mantan pemain timnas Italia. Media Arab Saudi menilai timnas Indonesia bisa menjadi ujian berat bagi Arab Saudi saat kedua tim bentrok dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijamu Arab Saudi pada pertandingan pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, media Arab Saudi Al-Awsat ketar-ketir dengan perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pemberitaan itu dituliskan, tim asuhan Shin Tae-yong ini bisa menjadi lawan sulit bagi The Green Falcons. Perkembangan tim Asia membuat tim hijau menghadapi ujian berat pada hari Kamis, tulis Al-Awsat. Arab Saudi pantas berhati-hati dengan timnas Indonesia. Beberapa kemajuan ditunjukkan skuad Garuda selama dilatih Shin Tae-yong yang didukung dengan gelombang pemain naturalisasi dalam 4 tahun belakangan. Indonesia untuk kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kemudian untuk kali pertama juga tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, tim Merah Putih mengalami lonjakan peringkat dalam ranking FIFA yang cukup fantastis, yakni dari peringkat ke-175 hingga ke-133 saat ini. Arab Saudi perlu fokus dan pantang jemawa menghadapi Indonesia kendati unggul dalam rekor pertemuan. Lengah sedikit Indonesia bisa mencuri poin dari Arab Saudi. Sebelumnya, Arya Diah memperhatikan sejumlah pemain Indonesia yang berkarier di Eropa, salah satunya Jay Itzes. Timnas Indonesia yang akan menghadapi tim Arab Saudi pada Kamis mendatang berbekal 10 pemain yang berkiprah di Eropa, termasuk 2 pemain dari 5 liga top, tulis Arya Diah. Sama seperti The Grants yang memanggil bek sayap AS Roma Saud Abdul Hamid. Timnas Indonesia juga menyertakan bek Jay Itzes yang merupakan pemain Venezia yang berlaga di liga yang sama, Serie A. Kiper naturalisasi Maarten Paes akhirnya tiba di Arab Saudi dan langsung bergabung dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Arab Saudi. Laga tersebut bakal berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk menghadapi laga ini, Timnas Indonesia telah bertolak ke Arab Saudi pada Minggu 1 September 2024 siang waktu Indonesia Barat. Rizky Ridho dan kawan-kawan tiba di Jeddah pada Minggu 1 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Para pemain Timnas Indonesia dan staf yang beragama Islam masih sempat memutuskan menjalani umroh di Tanah Suci Makkah pada Senin 2 September 2024. Namun saat pemain Timnas Indonesia sudah memulai berbagai kegiatan di Arab Saudi, ada sosok yang baru tiba pada Senin. Dia adalah penjaga gawang Maarten Paes. Kabar sampainya pemain Dallas FC dipastikan melalui unggahan terbaru Instagram resmi Timnas Indonesia pada Selasa 3 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu akhirnya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia setelah menjalani perjalanan yang panjang dari Amerika Serikat. Pemain berusia 26 tahun tersebut sejak berangkat dari Amerika Serikat telah menunjukkan antusiasmenya untuk segera bergabung dengan skuad Garuda. Paes membagikan perjalanan pertamanya memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Dalam Instagram story-nya, dia menunjukkan transit di Dubai dan akhirnya tiba di Arab Saudi. Mantan pemain FC Utrecht tersebut terlihat antusias bersama tim Merah Putih. Dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia, Maarten Paes mengaku berasal dari Kediri, Jawa Timur. Maarten Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir dari kota Pare, Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Untuk itu, saat ditanya pun dia dengan percaya diri mengaku dari Kediri.